Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen, masih melanjutkan sholat sunnah. Kita telah sampai kepada perkataan syarah. Beliau mengatakan wa minhu, dan di antara sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului, yang tidak disunnahkan dikerjakan secara berjamaah, itu adalah sholatu sunnatil wudu, sholat sunnah wudu, aqibal faraghi minhu, setelah selesai daripada wudu, wa qablatul fasli, dan sebelum lama jedanya, wal i'rad, dan sebelum berpaling daripada mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi setelah kita selesai daripada mengerjakan wudhu, kita dianjurkan melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Namanya adalah sholat sunnah wudhu. Nah, kesunahan sholat sunnah wudhu itu masih tetap ada ketika jarak antara selesai wudhu dan mengerjakan sholat sunnah wudhu itu gak lama. Kemudian dan ketika dia tidak berpaling daripada mengerjakan sholat sunnah wudhu. Tetapi kalau jedanya itu panjang, lama, atau dia sudah berpaling, tidak ingin mengerjakan sholat sunnah wudhu, maka kesunahan sholat sunnah wudhu itu telah hilang, sudah tidak dianjurkan lagi. Kemudian watahsulu, dan sholat sunnah wudhu itu berhasil bima tahsulu, dengan sesuatu, tahsulu yang berhasil, bihi dengan ma, tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Falau ata bisolatin, seandainya seorang melakukan sholat ghairiha, selain sholat sunnah wudhu, aqibal wudhu, selesai wudhu, min fardin, daripada sholat fardu, au naflin, atau mengerjakan sholat sunnah, fafiha, maka di dalam sholat sunnah wudhu itu ma taqaddama, itu ada penjelasannya yang telah terdahulu, fit tahiyatil masjid, di dalam sholat sunnah tahiyatul masjid, min jihati husulit thawab, dari sisi memperolehnya pahala, wasuqutit thalab, dan dari sisi gugurnya anjuran sholat sunnah wudhu. Jadi di dalam memperoleh pahala sholat sunnah wudhu dan di dalam gugurnya anjuran sholat sunnah wudhu itu ada perinciannya yang telah terdahulu, yaitu sama dengan perinciannya sholat sunnah tahiyatul masjid. Yaitu ketika seorang masuk masjid, kemudian dia niat sholat tahiyatul masjid plus niat sholat sunnah wudhu, maka dia memperoleh 2 pahala. Yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah wudhu. Kenapa? Karena sholat sunnah wudhu ini juga termasuk sholat sunnah yang bisa masuk kepada sholat yang lainnya. Nah, ketika dia sudah sholat tahiyatul masjid plus niat sholat sunnah wudhu, maka gugurlah kesunahan sholat sunnah wudhu. Kemudian wa mithlul wudhu, dan seumpama wudhu itu al-ghuslu, mandi, wa tayamumu, dan tayamum. Artinya ketika setelah selesai wudhu kita dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat, maka setelah mandi dan tayamum kita pun juga dianjurkan melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah mandi dan sholat sunnah tayamum.
Kemudian walau tawaddo'a, seandainya seorang berwudu kharijal masjid, di luar masjid, seandainya seorang berwudu di luar masjid, thumma dakhala fil hal, kemudian dia masuk masjid fil hal, seketika itu. Apabila seorang berwudu di luar masjid, kemudian dia masuk masjid seketika itu, fahallahu ifradu kullin minat tahiyah wa sunnatil wudu anil ukhra, apakah dia boleh menyendirikan masing-masing dari tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu dari yang lainnya. Wala tafutul muta'akharu mu'akharatu bil muqaddimati mutlaqan, dan apakah tidak luput solat yang diakhirkan dengan didahului solat mutlaqan secara mutlak, atau bisyartil qasril fasli, atau dengan syarat pendeknya jeda, la yutlabul ifrad, atau tidak dianjurkan menyendirikan dua solat tadi, balil matlubu, akan tapi yang dianjurkan adalah rakaatani, dua rakaat, yanwi dia berniat bihima dengan dua rakaat tadi, kulan masing-masing minhuma dari dua sholat tadi. Jadi ada pertanyaan, ketika ada seorang yang berwudu di luar masjid, kemudian dia masuk masjid, apakah boleh baginya menyendirikan kedua sholat tadi? Yang pertama sholat sunnah wudu dulu, kemudian baru sholat tahiyatul masjid. Dan apakah sholat yang dilakukan itu, apakah sholat yang diakhirkan tadi itu tidak luput kesunahannya dengan didahului sholat yang lainnya? Jadi apakah dengan melakukan sholat sunnah wudhu duluan, kesunahan sholat tahiyatul masjid itu sudah gugur? Atau dengan syarat jeda antara sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjidnya itu jedanya harus pendek, syaratnya harus seperti itu? Atau menyendirikan itu tidak disunahkan, tetapi yang disunahkan adalah sholat dua rakaat, tetapi niatnya itu adalah dua digabung, yaitu sholat sunnah wudhu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang benar itu bagaimana? Ini pertanyaan. Nah, beliau mengatakan di sini, faqala, maka berkatalah al-alamatu, seorang yang sangat alim, Asy-Syaubariyu, yaitu Imam Asy-Syaubari, telah berkata, seorang yang sangat alim, yaitu Asy-Syaubariyu, Imam Syaubari. Beliau mengatakan al-akhiru aujahu, al-akhiru, pendapat yang terakhir itulah pendapat yang kuat, yaitu menggabungkan dua niat di dalam dua rakaat sholat sunnah. Jadi niat sholat sunnah wudhu itu digabung dengan niat sholat tahiyatul masjid. Nah, itulah yang pendapat yang kuat. Alasannya, li'annahu, karena mata ishtaghala bi ihdahuma, kapan seorang sibuk dengan salah satu dari keduanya, saqata anhu tolabul ukhra, maka gugur darinya tolabul ukhra, tuntutan sholat yang lainnya. Jadi menurut pendapat yang kuat adalah sholatnya tadi itu digabungkan, bukan dikerjakan secara terpisah sendiri-sendiri. Itu bukan, enggak disunahkan yang demikian itu. Kemudian wa minhu, di antara sholat sunnah yang sebabnya itu mendahului, yang enggak dianjurkan dikerjakan secara berjamaah, itu adalah sholatu ba'dal adzan, yaitu sholat sunnah setelah adzan. Jadi setelah adzan, sebelum sholat qobliyah, itu disunahkan melakukan sholat dua rakaat dulu, namanya adalah sholat sunnah adzan.
Nah, tetapi sholat sunnah adzan ini juga bisa digabungkan dengan sholat sunnah qobliyah. Dipisah boleh, digabungkan juga boleh. Wahia adapun sholat sunnah adzan itu adalah rakaatani, 2 rakaat, yanwi seorang berniat bihima dengan 2 rakaat tadi sunnatul adzan, sholat sunnah adzan. Kemudian wa minhu, dan diantaranya lagi, diantara sholat sunnah lagi adalah rakaatani akibal khuruj minal hamam, yaitu 2 rakaat setelah keluar daripada hamam. Fil masjid, di dalam masjid, au fi ayyi mahallin, atau di tempat manapun, karena ghairul hamam, yang tempat tersebut itu bukanlah hamam. Likarohati sholati fihi, karena dimakruhkannya sholat pada hamam. Jadi hamam itu adalah tempat pemandian umum pada zaman dulu. Nah, disunahkan ketika seorang keluar daripada hamam, dia disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Boleh di masjid, atau boleh juga sholat sunnah tadi dikerjakan di tempat manapun, yang penting selain hamam. Kenapa? Karena dimakruhkannya sholat di hamam. Kemudian wa minhu, dan diantara sholat sunnah lagi adalah rakaat zafaf, yaitu 2 rakaat sunnah zafaf. Tusannu hadis sholatu, disunahkan sholat ini, likulin, bagi masing-masing, minazauj wa zaujah, bagi masing-masing dari suami dan istri. Jadi zafaf ini maknanya adalah malam pertama, sholat sunnah malam pertama. Jadi bagi pengantin baru, sebelum dia melakukan malam pertamanya, disunnahkan melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Namanya adalah sholat sunnah zafaf. Tetapi kayaknya sholat sunnah ini sering ditinggalkan. Kenapa? Alasannya kelamaan. Yanwi, dia berniat biha, dengan sholat sunnah tadi, sunnat zafaf, yaitu sholat sunnah zafaf. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.